Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kamsal di channel Shop UTBK SKD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi atau rincian materi tentang seputar UTBK 2021 di hari pertama ya. Dari testimoni yang siswa atau peserta tes yang saya telah dapatkan itu, rincian materi yang beredar adalah atau yang di soalnya itu seputar materi-materi yang biasa sudah kita pelajari di bangku SMA sebenarnya ya. Cuman mungkin ada beberapa materi itu tipe soalnya levelnya agak beda ya. Oke, kita langsung saja. Jadi materinya itu ada sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini hanya dikasih gambaran bahwa ada soal tentang GLBB, tapi tidak dikasih gambaran soalnya seperti apa. Tapi saran saya yang bisa jadi bahan untuk dipelajari adalah pelajari tentang grafik ya, karena dari grafik itu bisa kita tentukan kecepatan, bisa menentukan jarak ya, kemudian bisa menentukan pada waktu berapa ya. Oke. Jadi pelajari tentang grafiknya, tentang GLBB, kemudian tentang ada misalkan dua benda A dan B bertemu. Oke, jadi ada soal tentang GLB yang membahas tentang dua buah benda yang bergerak, kemudian nanti bertemu. Yang ditanyakan itu biasanya adalah waktu ketemunya juga ya. Ini bisa, atau jarak yang ditempuh oleh mobil A, atau jarak yang ditempuh oleh mobil B saat mereka bertemu. Oke, ini gerakannya bisa misalkan gini ya, bisa berlawanan ya, bisa juga gerakannya searah ya. Kemudian bisa gerakannya bersamaan ya, dari tempat yang sama juga bisa. Tapi ada juga bisa salah satu mobilnya duluan, atau misalkan mobil yang berikutnya ada terlambat sekian detik. Jelasnya nanti konsepnya adalah mencari waktu yang dibutuhkan untuk bertemu dulu atau berpas-pasan. Oke, nanti diperdalam ya. Kemudian materi kedua adalah tentang fluida statis. Di sini tidak ada gambaran detailnya diberikan dari testimoni yang saya dapatkan, hanya dikasih sedikit spoilernya gitu. Ini dia masuk ada sebuah benda ya, benda, entah bendanya apa saja, dicelupkan ke dalam tabung U. Nah, ini kalau biasanya kalau tabung U itu berhubungan dengan konsep hukum hidrostatika ya. Oke. Jadi ini berhubungan dengan konsep hukum hidrostatika. Tetapi ada juga bisa, karena ini ada kata dicelupkan, jangan lupa juga bahwa bisa dikaitkan dengan konsep hukum Archimedes. Oke, jadi gitu. Berarti nanti menggunakan konsep gaya apu ya. Itu rincian materinya. Dia hanya sebutkan bahwa ada benda yang dicelupkan ke dalam tabung U. Tapi kalau misalkan biasanya di soal-soal fluida statis, kalau tabung U itu larinya atau biasa yang dibahas itu lebih ke ini hukum hidrostatika, atau kalau di bangku SMP atau SMA itu biasa dikatakan prinsip pipa U ya. Tetapi karena ada kata dicelupkan di sini, bisa jadi juga mungkin berhubungan dengan hukum Archimedes. Tetapi menurut saya lebih kepada yang ini ya. Jadi hukum hidrostatika itu menyatakan bahwa tekanan yang dialami oleh sebuah titik atau beberapa titik yang berada satu garis lurus ya. Misalnya titik A, titik B,
titik C itu nilainya sama. Jadi tekanannya itu sama. Oke. Tetapi nanti akan dipakai di konsepnya pipa U ya. Oke. Jadi bisa kalian cari-cari soal-soalnya, banyak pembahasan-pembahasannya di YouTube ya. Kalau sempat saya bahaskan soal seperti ini. Oke, berikutnya materi tentang ini. Gelombang bunyi. Materi gelombang bunyi ini di SBMPTN atau UTBK itu tiap tahun ada ya. Dan dia selalu bervariasi. Ya bisa muncul tentang efek Doppler ya. Yang pertama itu tentang efek Doppler. Jadi materi efek Doppler ini dia cukup luas juga sih. Karena di sini bisa tentang konsep pelayangan bunyi ya. Nah, ini saya sudah bahas ya tentang gelombang bunyi di video sebelumnya. Nanti bisa dicek di pojokan atas atau bagian kiri, atau bisa dicek juga di deskripsi video. Nanti saya simpan linknya di situ. Kemudian ada juga berhubungan dengan intensitas ya. Intensitas bunyi. Oke. Berikutnya ada juga yang berhubungan dengan taraf intensitas bunyi. Oke. Nah, kemudian ada yang jangan sampai, karena materi-materi yang saya sebutkan dahulu ini adalah materi-materi yang sering muncul. Sebenarnya ada materi esensial juga yang masuk dalam kategori gelombang bunyi. Nah, itu harus diingat ya. Itu materi apa? Materi penerapan aplikasi gelombang bunyi pada pipa organa. Nah, ini harus diingat ya. Pada pipa organa. Ini biasa berhubungan soal misalkan istilah tabung resonansi ya. Tabung resonansi. Nah, itu. Materi berikutnya adalah tentang optik ya. Optik itu ada optika fisis, ada optika geometris. Yang jelasnya itu soal-soal fisika atau materi fisika berhubungan dengan gelombang cahaya. Ini juga untuk soal-soalnya saya sudah bahas di video sebelumnya. Bisa dicek di deskripsi video atau di pojok kanan atas atau kiri ya. Bisa dicek. Di situ saya sudah jelaskan contoh-contoh soal yang biasa muncul di UTBK SBMPTN. Oh iya, perlu diingat ya, untuk materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya itu dia soalnya jarang sekali masuk kategori sulit ya, karena dia rumus-rumus yang digunakan itu biasanya sudah tertulis memang di buku ya. Nah, yang kategori sulit itu biasanya masuk di soal tentang GLBB, kemudian nanti yang kelima ini ya, yang kelima tentang usaha dan energi. Nah, ini biasa kalau muncul di SBMPTN itu masuk tipe soal HOTS. Oke. Kemudian kalau usaha energi ini biasa yang muncul itu nanti kebanyakan berhubungan dengan hukum energi mekanik. Nah, nanti ini akan saya buatkan pembahasan, nanti ada soalnya ya. Kebetulan ini ada soalnya yang dibocorkan ya, atau yang diberitahukan oleh salah satu peserta tes. Namun hanya dikasih gambarnya saja, karena dia ini soalnya berupa gambar kemungkinan besar ya. Dari informasi atau info yang saya dapat itu, soal itu berupa materinya usaha dan energi. Yang keenam adalah, untuk yang kelima ini nanti saya buat contoh soalnya ya, atau misalkan bocoran soalnya nanti di video berikutnya. Yang keenam yaitu tentang kemagnetan. Kemagnetan di sini sebenarnya ini agak ini tiap tahun ya, maksudnya agak sering juga muncul di UTBK. Kemudian dia tidak terlalu, kalau untuk masalah rumus persamaan yang digunakan tidak terlalu rumit, karena biasa sudah kita dapatkan di bangku SMA ya. Hanya saja kalau untuk rincian materi itu harus kalian perdalam di konsep gaya magnet ya. Kemudian medan magnet,
Dan jangan lupa tentang ini, gerak melingkar. Kenapa? Karena di sini di kemagnetan itu ada pergerakan elektron. Kalau bahas pergerakan elektron, nanti dia ada gerakan yang melingkar. Nanti gaya magnetnya ini akan, ya, gaya magnetnya itu akan sama dengan ini, gaya sentripetal. Nah, nanti bisa ditanyakan adalah jari-jari lintasan, bisa juga kecepatan gerakannya. Jadi macam-macam gitu ya. Jelasnya materinya lebih ke gaya magnetnya, medan magnet, dan gerak melingkar. Soal-soal yang berhubungan dengan ini sudah banyak juga di YouTube saya juga pernah saya bahas soal-soal yang berhubungan dengan ini ya. Oke. Oke, kalau ada misalkan tambahan lain bisa di komen di kolom komentar. Kemudian nanti bisa juga saya bahas detailnya nanti soalnya seperti apa. Oke. Atau misalkan ingin ditanyakan lebih detail lagi tentang rincian materi fisika untuk UTBK 2021, silahkan komen di kolom komentar. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Semoga dapat bermanfaat.